Waalaikumsalam. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannati thamaniyatun abwab fiha babun yusamma Rayyan la yadkhuluhu illa sha'imun. Rawahu Al-Bukhari min riwayati Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, masalah subuh. Segala puji dan puji syukur telah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan nikmat sehingga kita masih berada dalam keadaan sehat dan batin. Kemudian telah selesai melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Man salat subha fi jama'atin faka'annahu salatul lail kullah. Siapa yang telah ikut menegakkan ibadah salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah menegakkan seluruh salat malam. Semoga ibadah salat subuh yang telah kita tegakkan berjamaah tadi diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti jalannya sampai hari kiamat. Allahumma salli ala Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Pada subuh hari ini tausiah kita berjudul 8 pintu surga. Ternyata surga itu memiliki sebanyak 8 pintu. Setiap pintu-pintu itu dilewati oleh orang-orang yang terkhusus pula melakukan amal yang dilakukannya selama hidup di dunia ini. Setiap itu terkhusus dan tidak boleh dilewati oleh orang-orang yang bukan miliknya. Apa dalil yang mengatakan bahwa surga itu memiliki 8 buah pintu? Itu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang bersumber dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati thamaniyah, di dalam surga itu, kata Rasulullah, ada lebih kurang sebanyak 8 pintu. Thamaniyatu abwab, 8 buah pintu. Kalau saya tiga pintu ya, surga 8. Jadi tidak bisa orang masuk surga kalau nak melewati pintu. Kalau kita pulang ke rumah kan melewati pintu, mungkin dia jatuh, dia orang lewat, pasti melalui pintu. Fiha babun yusamma Ar-Rayyan. Di dalam surga itu ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Jadi ada nama pintu ke Bapak Ibu, Rayyan namanya. Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun. Tidak akan bisa
seorang pun melewati pintu itu kecuali as-shaimun, orang-orang yang rajin berpuasa. Jadi kita ada mengarahkan puasa di bulan suci Ramadan atau puasa di bulan-bulan lain. Puasa mingguan, Senin, Kamis, puasa pertengahan bulan Qamariyah 13, 14, 15, atau puasa tahunan. Dan rajin berpuasa itu nanti melewati pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Nah, berbahagia Bapak Ibu kalau masuk surga bisa melewati pintu Ar-Rayyan. Jadi orang selama hidup di dunia ini, kemudian dia tidak pernah melaksanakan ibadah puasa, jangan bermimpi dia masuk surga. Dan jangan pula dia bermimpi akan memasuki pintu surga melalui Ar-Rayyan ini. Hadis ini hanya menyatakan 8 buah pintu, tapi disebutkan satu pintu saja, Ar-Rayyan. Nah, kemudian para ulama mengumpulkan sekian banyak hadis, memformulasikan bahwa 8 pintu itu ada 4 yang disepakati dan 4 terjadi berbeda. Ada 4 pintu yang disepakati oleh para ulama. Sepakat kan maksudnya Pak Ibu tidak terjadi perbedaan, terjadi khilafiyah. Karena disebutkan tadi 8 pintu, hadis tadi menyebutkan hanya 1 pintu, di hadis-hadis lain disebutkan sekian banyak pintu. Keseluruhnya adalah 8 pintu. Pintu yang pertama namanya babus shalah. Pintu salat. Tentunya tidak akan mungkin melewati pintu tersebut kecuali orang yang pernah melaksanakan salat di dunia ini. Kalau Bapak Ibu pergi ke Makkah, ke Madinah, itu setiap gerbang memiliki pintu. Pintunya itu adalah namanya Babus Salam, Babul Jibril. Itu adalah nama pintunya Bapak Ibu. Jadi orang semayang, kalau orang puasa dah jadi disebut pintunya Ar-Rayyan. Tapi pintu bagi orang-orang rajin salat, salat 5 waktu, salat sunat qabliyah ba'diyah, salat sunat nawafil tatawwu', rajin salat, qiyamul lail, salat duha dan sebagainya, maka dia melewati pintu yang bernama babus salat. Jadi kita nampak sih nanti Pak Ibu surga itu babus salat, berarti kita melalui pintu itu dan dijaga oleh para malaikat. Malaikat Bapak Ibu nama jago pintu surga? Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu memiliki sekian banyak pasukan. Sama di Makkah Madinah itu punya askar. Jadi kalau nak bagian awal lewat di situ nak boleh orang ditahannya. Sama je narko itu ya. Jadi kita diarahkan, nah ini bagian kelompok orang-orang salat. Silakan anda melalui pintu babus salat. Dia surga itu Pak Ibu kalau kita datang itu disalami. Setelah disalami kemudian dihormati karena kita ahlul jannah. Dan Bapak Ibu berdoa dan masuk di surga rajin salat ke melalui pintu babus salat. Ya kan? Yang kemudian pintu yang disepakati yang lainnya adalah babul jihad. Pintu orang-orang yang rajin berjihad itu akan dimasuki oleh orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jihad pada zaman Rasulullah itu mengangkat pedang, bertempur melawan orang-orang kafir. Itu jihad. Jadi dulu Bapak Ibu, orang kalau baparan itu ada sahabat yang mencintai bayi jihad. Mereka mencintai syahid. Kalau akan takut mati deh. Kalau diajak kita baparan, kini dia mau baik-baik. Nah, itu selalu mula. Kalau sahabat tak menunjuk tangan langsung. Siapa yang ikut besok berjihad, tidak ada seorang pun yang tidak menunjuk kecuali orang munafik. Orang munafik itu kan minta izin paling banyak apa itu. Kalau tidak orang munafik, kita cari sejarah zaman Nabi SAW, itu yang paling banyak minta izin tuh.
ndak pai parang punya lah tuh. Waktu perang Uhud itu lebih kurang 700 bulan ke belakang. Karena mereka takut dalam jihad. Sementara orang-orang beriman Bapak Ibu, jihad itu mencintai. Untuk Palestina gini Pak, benar takut mati dong. Lah bara ribu itu, bulan ribu. Ini kan penyerangan kembali oleh Israel kepada Palestina ini. Jadi ketahuilah orang-orang Palestina itu nak takut mati Bapak Ibu. Nyo mati itu dicintainya. Beda orang Israel. Orang Israel itu takut mati Bapak Ibu. Ada dek karena ketakutan itu bunuh diri seorang. Nah, jadi orang yang meninggal dalam keadaan berjihad, maka dia melalui pintu babul jihad. Bapak Ibu yang saya hormati, tubaan kalau zaman wa di Darussalam, negeri yang nyaman, aman, damai, tentang sudah merdeka seperti saat sekarang ini. Itu 5 apa jihad lain? Ada orang piparan, ya kan? Jihad tidak hanya sekedar mengangkat senjata. Bapak Ibu dari rumah baik kamu saja ikut jihad. Bapak Ibu dari rumah baik salat kamu saja. Bapak Ibu dari rumah baik dalam majelis ilmu, menengah pengajian, itu jihad Bapak Ibu. Man talabul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja'. Syarat kedua, dari rumahnya menuntut ilmu, maka dia berada pada jihad fisabilillah sampai dia pulang. Seorang suami berjuang mencari nafkah untuk anak dan istrinya lillahi ta'ala. Meninggalnya di tengah jalan Pak, kok jatuh lah, kok tukang menganjeknya itu ke bawah, atau kok gojeknya tukang gojek bagai balanta meninggal, maka jihad itu. Dia mati syahid itu Pak Ibu, jihad. Dan dia berjuang mencari nafkah untuk anak istrinya, ya kan? Jadi ibu harus dia renungkan mana Pak perjuangan suami-suami berdua mencari nafkah untuk istri dan anak-anak. Ini kan hanya bagi nelayan itu nan tentu bagaimana ombak yang besar menggulung. Ini nan tentu. Kan bagi petani nan tahu dia nyoba macam buang lagi. Bagi orang nerimo mata tentunya anak malah tentu perjuangan seorang ayah ni. Nak menolak korban setiap malam tu jihad tu. Kemeninggalnya dia berada dalam jihad fisabilillah melalui pintu namanya nanti adalah babul jihad. Nah, jadi ibu-ibu kalau melayan anak meninggal itu syahid itu. Nah, jadi jatuh ke tapilo, ibu-ibu ambil meninggal, itu jihad, ya kan? Nanti melalui pintu namanya babul jihad. Ada yang ketiga lagi namanya babus sadaqah, pintu sedekah. Tentunya pintu sedekah ini, babus sedekah hanya dilewati bagi orang-orang yang rajin bersedekah. Rajin bersedekah, rajin berinfak, rajin berwakaf. Nak nyetantan piti Bapak Ibu. Sebab orang ada orang kiki bagaimana piti kau mah. Tidak pernah ikutnya jadi donatur, pernah ikutnya berinfak, sedekah segala macam. Pitinya ada. Piti 20 juta di bank. Hanya simpan saya piti punya. Dan dia sedekah kepada fakir miskin yang membutuhkan saat ini. Ya kan? Dan orang-orang rajin bersedekah tadi itu Bapak Ibu di akhirat nanti melalui pintu namanya babus sedekah. Di Bapak Ibu di bulan puasa, dia rajin-rajinlah bersedekah. Nabi Muhammad paling pemurah, tapi di bulan puasa lebih pemurah dari bulan-bulan lain. Jadi paling banyak punya target Bapak Ibu di bulan puasa untuk bersedekah. Waktu donatur-donatur itu tentu ikut Pak Ibu, nak orang saja ni ikut. Dia nak pernah ikut setiap, ya kan? Kalau ada nak namanya di situ kita. Ikutnya bersedekah, berinfak, jadi donatur dan sebagainya.
Sebab bersedekah Bapak Ibu yuk gak barik mengaduan Bapak Ibu. Bapak tak barik. Awak nama cari pipi tadi mah berjuang, dapat gaji, membanting tulang, kok dapat pipi dia dia kurang. Itu nata bayang di logika orang-orang nak kiki Bapak Ibu sambil karya. Tapi ketahuilah wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifu. Apa saja yang engkau infakkan, engkau sedekahkan, Allah pasti menggantinya dalam bentuk lain. Cobalah Bapak Ibu rajin bersedekah, cobalah rajin Bapak Ibu bersedekah. Tidak akan pernah itu buat sulit. Justru sulit itu bagi orang-orang yang tidak mau bersedekah. Buktilah Bapak Ibu, bagi orang Timur 2000 ini, cari balasan setelah itu. Karena Al-Quran itu kebenaran, tidak ada bohong gitu. Cobalah Bapak Ibu jadi orang kaya, jadi donatur lagi dan bersedekah, batabu kekayaan Bapak Ibu. Jadi orang kiki itu sampai rezeki. Bapak Ibu, dahulu ada seorang jamaah dia meninggal Pak Haji. Dia orang saji yang betul kuat. Apa Haji kok pemurah? Jadi beliau orang kaya, bisnis minyak antara Sumatera Riau. Nah kemudian selama beliau itu Pak Ibu, musaji bisa seolah-olah musaji itu miliknya 80% dari biaya diri sendiri. Masyarakat yang ada di sekeliling itu miskin-miskin setiap bulan itu sekarang masing-masing orang miskin itu dia kini balik. Ustaz-ustaz apa ceramah di situ Pak Ibu. Ustaz ingin kuliah, ambil kuliah. Kalau banyak ustaz dihajikannya, diumrahkannya, dikuliah, bahkan jemaah-jemaah yang kurang. Saya lihat Bapak Ibu kekayaan itu tidak berhenti-henti mengalir. Setelahnya meninggal, tidak melanjutkan di anak istrinya, dia berhentikan tradisi seperti itu. Kini habis kekayaan itu, tidak ada juga. Jadi jangan dipandang awak magia bermurah orang lain ko sama kiban seibik baik tidak. Sama kibat tabu kekayaan awak baik. Ambo khatib sekali setahun di Masjid Raya Pangkal. Itu ada kamu jadi ada di masjid Raya Pangkal ada rumah makan mama. Itu setiap ustaz berceramah khatib itu ada tampil meja untuk ustaz ko makan. Makan ustaz sekanyang-kanyang siap madu ada tampil khusus. Makan selas tu. Minta lah jus, makan yang dah boleh bawa pulang saja. Bawa pulang mungkin boleh, tapi makanlah di situ sapu kuih. Aku cari Pak Ibu semenjak itu itulah naik ekonomi. Ya. Jadi Pak Ibu kalau ada nanti ustaz berceramah sebuah antarlah di rumah kewajiban menyucikan taluan dan bagaikan. Ya nah. Kue lo nyantar kamari bagai coba bersedekah. Kalau di surga bisa melalui pintu sedekah atau sedekah. Di dunia berlipat ganda. Jadi kalau tarasu ini sampai ini baik kita bilang mungkin luar jarang lagi orang. Kalau lapangkan orang Allah lapangkan. Wa may ya'sara 'ala muslim di dunia yasarallahu fi dunya wal akhirah. Siapa saja yang melapangkan kehidupan seorang muslim di dunia, Allah lapangkan kehidupannya dunia dan akhirat. Nah, jadi dia pernah kiki wa magil. Oh mau banse kayo ndak baranti kita baimpak Bapak. Oh awak banse Pak Ibu ndak piti, itu cara lain kok baimpak. Itu kan ada di RCTI atau Pak? Diuji lah orang banse kan. Namun ndak nyumaki dari jualan. Ternyata udah namu Pak Ibu. Orang kan ujinya, namuannya, alaikum kalipatannya dia ni P3 ke 10 juta, 5 juta. Tapi diuji dulu, mampukah memberi ketikanya dalam keadaan kekurangan? Fisarra'i wa dharra, kan itu dalam Quran. Alladzina yunfikuna fisarra' wa dharra. Mereka mau berinfak di kala hidup lapang dan susah. Dia kaya dan miskin. Orang miskin tak bisa berinfak, itu salah. Kau tak bisa jo piti, kau impak Bapak Ibu. Bisa jo ratu, bisa jo tenaga, bisa jo pikiran. Ya kan?
Nah, kemudian ada pula namanya tadi pintu Ar-Rayyan yang kita sebut tadi. Itu 4 pintu yang disepakati. Kemudian pintu berikutnya ada namanya Babul Khaziminal Khaizar. Pintu bagi orang-orang yang menahan marah, yang dimasuki oleh orang-orang yang bisa menahan marah. Ketika nyo berang, nyo ada potensi berang Pak, nyo tahan marahnya itu Pak, masuk surga tu. Kan ada orang setek berang Pak itu, setek berang, tersinggungan setek berang, pipi bana telingo ya Pak. Aduh duduk-duduk apa mencari kenyonya tersinggung je tak apa manga-manga, awak mencari kenyonya Pak, itu tersinggung je, berang je nyo. Aku nak bisa masuk surga tu. Orang masuk surga tu bapak ibu nyo tahan kemarahannya. Itu sebenarnya awak punya potensi berang. Misalnya mendidik anak awak mendidik kau sebentar anak pulang sekolah nyambi kali cik pacar kali itu pak ibu. Punya potensi nak kita marah tu. Kalau nak elok ayah ibu pak ibu nyuci cari pungkang tu anak. Melambui begitu. Padahal kali itu 5.000 biar punya pak. Aman cawi macam-macam yang kecil membaki ke batin anak. Tapi kok nyo tahan di situ orang kuat pak. Di sana selana berang tahan kemarahan itu. Nah, anak papa bisu anak cawanya datang ke itu membiayai. Aku mau dikali, aku tunggu, aku dulu sabar waktu itu. Padahal tu pak, berang dulu masa pulau merah tu. Jadi orang panyapa tu kayak tu anak berang. Tak boleh setek-setek berang, setek selama macam kayak tu. Setek berang. Itu masuk neraka orang berang tu, ya kan? Kalau di akhirat masuk neraka, di dunia jauhi oleh manusia orang berang. Cuba bapak ibu berang, dia orang laki pak ibu. Ajar laki kepak berang macam. Ajar laki ibu tu nyelaku kau nyo, karim juang tu kata aja. Karena ada orang seperti itu, nyo jauh di manusia. Nah, jadi orang yang mampu menahan marah melalui pintu nanti, pintu orang yang menahan kemarahan. Ada namanya Babul Aiman, pintu kanan. Pintu kanan ini dimasuki oleh orang-orang yang sempurna tawakalnya kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tawakal ini maksudnya Bapak Ibu, orang yang menyerahkan seluruh urusan jiwa dan raganya kepada Allah. Karena tawakal itu kan mewakilkan. Tapi ingat, tawakal itu setelah kita berazam yang kuat, berusaha maksimal. Setelah itu kita serahkan kepada Allah. Misal Bapak Ibu, baik kamu saji surah Al-Jannah, bah dikatakan takwa. Sudah dikunci oleh stang sebelah kanan, nanti kecil polisi kan sebelah kiri, sebelah kanan. Agia kuru-kuru kat tiga apa tu? Di muka. Ya nak? Agia lu tiga belakang. Kau banyak kuru tu. Semayang lah kamu saji tu tawakal tu. Ya kan? Kunci rumah elo-elo apa yang kamu saji tu tawakal. Tapi onda balatan saya di situ dah kunci. Tu tawakal kecewa. Tu nak salah. Baik kamu saji rumah nak kunci itu tawakal tu. Tawakalku berjuang semampu awak. Kalau nak you bisa Bapak Ibu, serahkanlah kepada Allah. Itu kekuatannya, kekuatan dahsyat. Ya Allah, labiku kudrat iradamu ya Allah. Sekarang kuserahkan kepada Engkau semata. Para nabi kan seperti itu Pak. Nabi Musa kok labi kudrat iradamu, kamu akan minta tolong nih. Tawakal saja di muka labi, di belakang Fir'aun. Kamu minta tolong, kamu tawakal Bang kepada Allah. Lemparkan tongkatmu, tabala lawi. Itu nak tawakal kan? Ini tawakal ku you bau sau kari-kari labi tenabu, baru serahkan kepada Allah. Cari tak sakti bodoh baik. Ya, aku timbul dalam pintu penganawa tawakal lain. Lalu saya di rumah tawakal nak isar, dah turun-turun dah sakti baik. Dan kemudian ada pintu namanya Babur Radin, pintu ridha. Hanya dimasuki oleh orang-orang yang ridha kepada takdir Allah. Takdir itu ada dua Bapak Ibu. Takdir elok, takdir buruk. Orang namun menerima takdir elok saja.
anak sehat-sehat, anak sukses, alhamdulillah. Itu sih terima. Gapik kerajo mantap-mantap, rumah lah mewah, foto lah mewah, kerajo anak lah mewah, alhamdulillah. Beko tiba nang buruk takdirnya, macam-macam sabi ke Tuhan. Ya tak? Orang menerima takdir elok siapa itu? Takdir buruk tu kau dah terima. Tiba-tiba takdir buruk tadi tu ridanya, masuk surga. Itulah melalui pintu yang disebut rafiq. Nya ada kita beranak kan? Ya nak, mohon maaf saja. Lawak jago kandungan vitamin, lah minum susu 4 5 sempurna. Tu anak lah ia cacat je lah, tengkak kakinya. Sumbiang dia mencuang. Ya lah, celek dia matunya, sumbiang dia telingonya misalnya, tak sempurna ya. Itu kamang awak lain. Wak terima tu dengan rida. Karena takdir tu lah elok saja kita terima tadi. Nak buruk kita terima tu. Ya kan? Misalnya awak lah elok-elok di tengah jalan ke botol, lagi pula ini ke pulang kampung pak. Hari raya ke pak. Elok-elok di ketua paiso sana laut tu. Magasnya, marem, komplain itu macam. Lagi kita servis pulang. Tiba-tiba pak ibu di tengah jalan awak hati-hati. Awak diantar orang penci betul. Terima lah itu dengan ibadah aja kecil cari itu kan jalan baik. Itu namanya melalui pintu rafi. Ada pula lagi pintu namanya babu taubah. Pintu taubat yang hanya dilewati oleh orang-orang yang melakukan taubat nasuha. Kalau bertaubat bahasa Bapak Ibu itu dosa kadang. Kalau dosa kete abi dan istighfar. Dosa kadang itu 3 rukunnya. Ini ada 70 dosa besar. Untuk bertaubat ada 3 rukun. Sampai ditambah hubungan dengan manusia. 3 rukun bagi orang bertaubat kawan. Pertama menyesal. Yang kedua tidak mengulangi. Yang ketiga meninggalkan. Itu 3 pintu taubat kawan. Misalnya mabuk. Mabuk pertama menyesal mabuk dulu. Nang kedua nak kan ulang-ulang mabuk kalau. Nang ketiga je tinggal lain. Misalnya narkoba, baiknya nak tobat ya Allah, buat tobat dari narkoba, aku nak kalau nak kapan aku narkoba. Berarti macam salah. Nang kedua nak kan ulang, nak pernah cuci boleh. Nang ketiga je tinggal. Tak seperti artis terlalu tu saya nama Pak Ibu dan nak tangkap dah balik. Lalu tiupan kepalanya narkoba lain. Saya Farisai. Dulu bertobat cari wawancara di TV-nya nak kan ulang-ulang dengan sesuatu lagi. Aku tertangkapnya boleh tobat kan mau tu. Lah gaib tak kayak itu nak kau bertobat sampai kau mati lah bau tanah apa? Anak narkoba apa boleh? Tu nak tobat nak mau tobat kau nak mau ulang meninggal. Ada cik lagi kalau berhubungan dengan manusia bapak. Kalau berhubungan dengan manusia tobat kau misalnya korupsi. Ayo diamkian titi orang. Awak korupsi misalnya 10 miliar, lah tak balik rumah ya awak itu. Awak tobat, rumah awak pakai ya lewat tu kendaraan itu tobat itu. Jual rumah tu jual tu baru bertaubat. Orang dah bercilok di bawah, ya Allah aku bertobat. Jual dah tu baru tobat. Terompak orang nambah biar. Tu bertobat kecil nyokit terompak tu tahu. Nah cocok taubat tu kalau korupsi agian piti orang balian, ya kan? Jadi kalau bapak ibu pernah waktu dinas menyangkut korupsi segala macam, tu agian piti itu dulu baik. Tetapi rumah kan, agian piti itu menyogok agian dulu baru taubat. Orang nak taubat yang sesungguhnya pun nanti meninggal baik. Maka dia melalui sebuah pintu namanya bab taubat. Ada namanya babul walid. Kalau 8 di seluruh 40 itu sampai 8 kan. Babul walid. Apa itu babul walid? Pintu yang dilewati oleh orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti ke Bapak Ibu balik kerajunya. Apalagi di usia orang tua awak sanjung. Lagai lagi ikunnya
Cobalah berbakti ketika itu tuh. Mengapa Al-Quran menyuruh berbakti di usia senjanya dan usia muda sampai Al-Quran itu? Ya kan? Berbakti kepada kedua orang tuamu salah satu atau kedua-duanya dalam keadaan senjanya itu, cobalah berbakti. Ya Pak? Alam iku nampak lekok Pak. Coba cari siapa nak berbakti ke orang tua itu nampak tak? Kadang-kadang Pak Ibu lah tua orang kaya orang tua juga lah tua misalnya kan. Ini sibuk Pak, sibuk kerajo, sibuk kerajo. Nak tu nan merawat orang tua tu, nyantar ke pati compo tu Pak. Barang jahit anak tu. Sajak ketik nyo gadang, hamil, nyo layan, nyo susun, nyo gadang sekolah. Kalau gadang Pak Ibu buat tinggal ni. Itu namanya durhaka ke orang gaib. Orang berbakti ke Bapak Ibu mengecek hari si nak ngomong orang tua. Walaupun orang tuanya gaib, lah tua bangka, mengecekkan ini itu. Musabah. Kalau tak orang tua untuk anak-anaknya boleh. Orang gaib seorang. Ada tradisi di negeri yang saya lihat tu video. Orang kalau dah gaib, Pak Ibu buang seorang tidak dia nak le. Kalau nak tu gunungnya le Pak Ibu, lebih pun lagi tekasu sih buang aja, nak tu pangan le. Ada tradisi nagari pun tu. Itu dibuang saya di sebuah gura kadang. Orang tua kan durhaka tu. Tapi kalau berbakti Bapak Ibu, melalui pintu nanti disebut dalam Quran oleh Nabi di babul walid. Melalui pintu orang berbakti kepada orang tua. Kemudian ada namanya babul haji. Pintu dilewati oleh orang-orang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji misalnya, sudah meninggal atau tidak meninggal, dengan syarat hajinya mabrur, maka meninggal melalui pintu nama babul haji. Jadi syukurlah Bapak Ibu Pak Haji Pak Umrah, ya kan? Nah, kemudian ada nama nomor 7-nya babul zikri, pintu zikir. Pintu zikir ini dilewati oleh orang-orang yang rajin berzikir kepada setiap saat lidah berzikir, musajid berzikir, jago lalu berzikir, kalalu berzikir. Ada buku membaca Al-Azkar serta Balqul dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Zikir Rasulullah sepanjang hari, Nabi itu tidak pernah lupa dari zikrullah. Ada zikir sahabat. Apa nak ada zikir Rasulullah? Masuk musajid itu ada zikirnya. Kalau musajid ada zikirnya mah. Hadir dalam majlis semua ada zikirnya mah. Baca Quran ada zikir, banyak zikir Bapak Ibu. Orang ada zikir itu lidahnya basah dengan kalimat-kalimat Allah. Barangkit yang kau jonda, coba zikir. Subhanallazi sakharana hadza. Kamakannya Allahumma barik lana fima razaqtana. Selesai alhamdulillahi Allah. Pas zikirnya kada jawab. Jago lalunya alhamdulillahi ahyana ba'dana amatana. Kalau bismillah Allahumma amutu. Berzikir terima. Lidah dipasang. Apabila orang mencari sebab contoh orang mencari kerja tu. Orang zikir nak umur baik. Zikir dengan lisan itu basah tidak memuji nama Allah setiap saat. Ada zikir Nabi sepanjang pagi dan petang. Namanya zikir al-maksuran. Ya kan? Nah, kemudian yang terakhir nomor 8 itu namanya babil ilmi, pintu ilmu. Pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang rajin menuntut ilmu dan ilmunya bermanfaat. Nah, jadi orang-orang menuntut ilmu Bapak Ibu, ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara. Maka dia melalui pintu baru ilmi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kan ada 8 pintu Pak. Mudah-mudahan Allah takdirkan awak di kemudian hari di akhirat melalui salah satu di antara pintu-pintu ini insyaallah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.